siap Paskahan belum? Begini dulu, Bapak Ibu tolong mengingat waktu Advent ya, waktu Advent. Em, Tokoh yang pasti muncul di masa Advent itu adalah Yohanes Pembaptis. Kemudian kalau kita mengingat Yohanes Pembaptis, peran yang dijalankannya itu adalah menyerukan pertobatan karena Tuhan mau datang. Nah, kemudian begini pertanyaannya, Bapak Ibu yang ikut belajar Injil Matius, ya mungkin sudah lebih paham. Ya, Tuhan Yesus kan datangnya dua kali. Datang dua kali, datang yang pertama itu datang sebagai manusia, hidup sebagai bayi, tumbuh kemudian menjadi dewasa, bekerja sebagai rabi, kemudian membuat mukjizat, gitu ya. Kemudian akhirnya mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga. Dan nanti Tuhan akan datang lagi. Kedatangan yang kedua ini adalah kedatangan untuk menghakimi manusia, gitu ya. Nah, kemudian begini pertanyaannya. Yohanes Pembaptis itu kan menyiapkan jalan untuk Tuhan. Tuhan akan datang dua kali. Nah, Yohanes Pembaptis itu menyiapkan jalan untuk Tuhan untuk kedatangan yang pertama atau yang kedua. Kedatangan yang Pertama. kedua. Kedatangan yang kedua, Pak Seto. Ayo. Kalau menurut saya kedatangan yang kedua. Duanya. Keduanya Kedua. aman jawab dua-duanya gitu kan. Satu. Yang pertama, Pak Satu. Seto. Kelahiran Satu Yesus dong. kan. Kalau di Alkitab kan ditulis untuk mempersiapkan kedatangannya. Jadi yang ke satu. Jadi Betul ya? Nah, kemudian kedatangan Tuhan yang pertama itu yang kapan? Ya, Yesus ketika lahir dia sebagai sebagai manusia. Kelahiran, Yesus Natal. datang sebagai manusia, pertama kali sebagai menjadi manusia, itu waktu itu Yohanes Pembaptis umur berapa? Beda 6 bulan. umurnya kan 6 bulan. sedikit kan, Beda bulan ya. berapa Lebih bulan? tua Beda 6 6 bulan. bulan. Pak Jadi Seto. waktu Yesus lahir, Yohanes umur berapa? 6 bulan. 6 bulan. Udah Iya, 6 bulan. duluan lahir 6 bulan sebelum Yesus. Iya, berarti waktu Tuhan Yesus lahir, Yohanes umur Perkiraan 6 ke-9 bulan. Elizabeth dan iya 6 bulan. 6 iya bulan. 6 bulan. 6 bulan kan? Jadi kalau Yohanes Pembaptis menyiapkan kedatangan Yesus yang pertama, waktu itu Yohanes umur 6 bulan belum bisa ngapa-ngapain. atau menyiapkan kedatangan Berarti Yesus. selisih 6 bulan dari Yesus. Nah iya, justru karena selisih selisih 6 bulan, maka ketika Tuhan Yesus lahir, Yohanes umur berapa? 6 bulan belum bisa 6 bulan. ngapa-ngapain. 6 bulan. 6 Waktu bulan. waktu umur 6 bulan, Bapak Ibu dulu bisa ngapain? Nggak 6 bisa bulan apa apa. 7 bulan? Owe-owe. 6 bulan. Nggak Selisih 6 bulan. apa-apa. Owe-owe doang nangis. Nah, kemudian atau ya Yohanes itu menyiapkan kedatangan Yesus setelah Yesus dewasa gitu. Iya, maksudnya begitu, Pak Seto. Nah, kemudian setelah Yesus dewasa itu ngapain? Waktu jadi rabi, waktu buat mukjizat, terus Yohanes menyiapkan kedatangan Yesus karena Yesus mau mengajar, karena Yesus mau buat mukjizat. Iya juga ya. Baru Berarti mikir kan atau sudah pernah berpikir? Baru mikir. Untuk Jujur, itu, baru Pak mikir. Seto, untuk mengarahkan Iya. manusia untuk bertobat. Iya, itu benar. Tapi katanya kan untuk menyiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan kan. Iya, Kedatangan berarti yang kedua untuk kedatangan yang bertobat. kedua, itu tadi pertanyaannya. Iya, Ibu berarti untuk jawabnya yang kedua. kedatangan Tuhan yang di antara 1 dan 2, yaitu ketika Yesus dewasa, yaitu Yesus datang untuk dibaptis oleh Yohanes, setelah dibaptis, Yesus mengajar.
Itu Iya. menyiapkan apa Ya, Yohanes? menyiapkan pertobatan. Kalau udah bertobat terus ngapain Yesus kejar? Terus Bertobat terus benar mengikut Yohanes Yesus dengan setia sampai kedatangan kedua kali. rangkaiannya bagus. Untuk mengenalkan kali Pak Seto, untuk mengenalkan orang itu bahwa ada Mesias nanti akan datang. Itu Makanya harus benar. bertobat. Itu benar Mesias Tuhan akan datang. Yang pertama atau yang kedua? Kalau ibu yang mengatakan, kalau ibu mengatakan Mesias akan datang, berarti kedatangan yang kedua dong. oh Yang iya, pertama udah datang. Iya, betul. Tapi enggak loh. Pak Seto kan sudah ada Yesus, udah Nah, iya, lahir. kalau sudah ada, terus ngapain dipersiapkan? Berarti yang kedua. Atau begini, kalau Bapak Ibu semua memperhatikan bacaan Injil masa Advent, Masa. bacaan Injil masa Advent, bacaan Injil masa Advent, Advent pertama, bisa googling? Bisa, silahkan. Enggak apa-apa, cari di Google juga enggak apa-apa. Saya udah biasa berhadapan dengan Google soal. Ada ada orang yang belajar di kelas mau nanya buka Google dulu juga pernah, udah sering. Tapi yang ini boleh dicari sungguhan di Google. Bacaan Injil untuk Advent yang pertama. yang Yohanes Mau Pembaptis. tahun 26, jadi tahun 26 boleh, nggak apa-apa. Berjaga-jaga Pak Seto. Nah, boleh lihat teksnya apa? Dari Injil apa? Yang saya Injil temukan dari 20, Matius 24 ayat 37 sampai 44. Matius 24. 24. Itu nggak usah buka kitab suci. Itu pasti isinya khotbah tentang akhir zaman. Iya, Jangan. betul. Ya, Betul Pak Seto. khotbah tentang akhir zaman. Waktu itu Tuhan Yesus mengatakan, anak manusia, Tuhan akan datang. Begitu apa enggak? Mm-mm. Iya. Karena Tuhan akan datang dan waktunya enggak jelas, semua harus berjaga-jaga. Iya. Ternyata di pertemuan ada di Minggu Advent yang pertama bacaannya itu tentang kedatangan Yesus yang kedua. Oh, berarti kedua. Kedua, Iya kan? Iya, betul. kedatangannya Iya. kedua. Iya kan kedatangan. Betul. Jadi bacaan Injil Advent pertama itu tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Ya. Nah, kemudian sekarang begini, untuk memahami kedatangan Yesus dan sekaligus peran dari Yohanes Pembaptis ini, kita minta bantuan ini Maleaki yang memang menjadi apa menyebutnya ya dasar atau kerangka dalam peran Yohanes dan Yesus. Maleaki. Buka dulu Maleaki. Maleaki. Berapa Pak? Terakhir. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi dan menyerahkan itu yang disediakan ketika Ini kalau Bapak Ibu kita memahami ini, nanti membaca Yohanes Pembaptis lebih paham, lebih terang, lebih jelas gitu. Ya. Sudah ketemu? Maleaki bab 4. Sudah. Baik. Sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Semua orang sombong dan semua orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Hari yang datang itu akan membakar mereka, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Bagi kamu yang takut akan namaku, akan terbit surya kebenaran dengan pemulihan pada sayapnya. Kamu akan kamu akan keluar dan melompat-lompat seperti anak lembu lepas dari kandangnya. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari aku bertindak
Demikian firman Tuhan semesta alam. Nah, yang tolong diperhatikan di ayat 1 itu ada hari itu. Gitu kan ya. Kemudian di akhir ayat 3, pada hari aku bertindak. Kemudian sekarang lihat ke bab 3 ya. Ayat 2. Bab 3 ayat 2. Siapa yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam, seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Sekali lagi, perhatikan kata hari. Hari yang dimaksudkan itu adalah hari kedatangan Tuhan atau hari ketika Tuhan bertindak. Nah, ini yang disebut hari Tuhan. Jadi hari Tuhan itu adalah hari ketika Tuhan bertindak, ya. Hari ketika Tuhan datang untuk bertindaknya itu ngapain? Kalau membaca ayat 1 dan 2, tindakan Allah itu adalah menghakimi. Iya. Menghakimi itu ngapain? Perhatikan ya ayat 1 ya. Ada orang sombong dan orang yang berbuat fasik. Ya kan? Lalu ayat 2, kamu yang takut akan namaku. Dalam penghakiman itu, Tuhan akan membuat pemisahan. Pemisahan yang bagaimana? Orang sombong, orang fasik dijadikan satu kelompok. Kemudian orang yang takut akan nama Tuhan akan dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang lain. Penghakiman pada dasarnya itu adalah pemisahan. Allah akan membuat pemisahan. Kemudian perhatikan apa yang akan terjadi dengan orang sombong dan orang fasik. Lihat lagi ayat 1. Hari yang datang itu akan membakar mereka sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Lalu di ayat 1, semua orang sombong dan yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Silakan membayangkan orang sombong, orang fasik itu akan menjadi seperti jerami kering terbakar. Habis. Itu ngeri. Ya. Sebaliknya, lihat orang yang takut akan nama Tuhan. Lihat yang gampang dulu. Kamu akan keluar dan melompat-lompat seperti anak lembu lepas kandang. Lepas dari kandang. Ini agak sulit kita menerima gambaran ini karena nggak biasa dengan lembu kan. Jadi kalau lembu, anak lembu gitu ya, itu lama harus tinggal di kandang. Kemudian habis itu dilepas di padang rumput, ini yang akan terjadi. Keluar terus melompat-lompat seperti kegirangan itu. Orang yang takut akan Tuhan pada hari kedatangan Tuhan akan bergembira. Ya. Kemudian kegembiraan itu juga diungkapkan, lihat di ayat 3. Kamu akan menginjak-injak orang fasik sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Begini. Kalau ini murid-murid Yesus dengar menginjak-injak orang fasik, pasti nggak akan masuk ke pikiran, masuk ke dalam hati gitu ya.
Tapi Bapak Ibu tolong membayangkan ke zaman kuno, ketika orang Israel harus berperang melawan musuh-musuhnya, kalau nggak menang, maka kemungkinan yang mereka hadapi adalah mati atau dijual sebagai budak, atau ditawan, dibuang ke negeri asing. Itu kalau sedang perang risikonya itu. Bayangkan mereka sedang berperang, bertahan melawan musuh yang kuat, terus habis itu menang. Nah, kegembiraan mereka akan diungkapkan dengan menginjak-injak musuh itu. Itulah kegembiraan. Jadi yang tolong diperhatikan gembiranya ya, bukan menginjak-injaknya. Jadi pada waktu Tuhan datang untuk menghakimi, Tuhan akan membuat pemisahan. Orang sombong dan orang fasik di satu sisi, mereka akan terbakar seperti jerami sampai habis. Kemudian di sisi yang lain ada orang yang takut akan Tuhan, mereka ini akan menerima kegembiraan. Nah, sekarang begini, kalau ditanya gitu ya, Bapak Ibu nanti coba tanya kepada Tuhan ya. Tuhan, sebenarnya Engkau itu senang menghukum enggak sih? Karena saya sering dengar kalau di perjanjian lama itu Tuhan itu sukanya menghukum. Salah-salah dikit dihukum gitu. Tanya langsung sama Tuhan nanti ya. Nah, kemudian jawaban Tuhan, mana ada pencipta, orang tua senang menghukum. Enggak, aku tidak senang menghukum. Nah, kemudian sekarang begini. Karena Tuhan tidak senang ketika harus menjatuhkan hukuman dan tidak bergembira ketika manusia menerima hukuman karena dosa-dosanya, maka ada yang dilakukan oleh Tuhan. Sekarang, silahkan ke ayat 4. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Supaya orang siap menghadapi penghakiman. Supaya orang tidak menjadi sombong dan fasik, melainkan menjadi orang yang takut akan Tuhan, maka diingatkan. Supaya orang memperhatikan Taurat yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel melalui Musa. Jadi akan datang hari Tuhan ya. Tuhan akan menghakimi. Supaya kamu selamat dalam penghakiman itu, kamu harus jadi orang yang takut akan Allah. Supaya kamu bisa jadi orang yang takut akan Allah, maka perhatikan Taurat. Itu di situ kita bisa melihat peran Musa. Kemudian ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Perhatikan, sebelum Tuhan datang, sebelum hari Tuhan datang, lihat, Tuhan akan mengutus Nabi Elia. Tujuannya, ayat 6. Tugasnya, lihat, Nabi Elia itu, ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang dan menghancur leburkan bumi. Nah, sebelum Tuhan datang, Tuhan akan kirim nanti Nabi Elia. Nah, tugas Nabi Elia itu adalah, lihat, membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Tujuan akhirnya, Tuhan tidak menghancur leburkan bumi, Tuhan tidak menghukum manusia. Nah, dalam nubuat Maliaki ini dengan jelas kita bisa melihat kalau orang beranggapan Tuhan itu senang menghukum, ya pasti belum membaca teks inilah. Kalau di perjanjian lama katanya Tuhan murka menghukum
Nah, itu pasti nggak baca kitab Maleakhi. Kalau baca kitab Maleakhi, ngomongnya pasti akan berbeda. Nah, kemudian sekarang begini, Bapak Ibu tolong membuka Injil Lukas bab 1. Lukas bab 1. Kita temui Romo Zakaria di Bait Allah ya. Silahkan ke ayat 10. Lukas bab 1 mulai dari ayat 10 ya. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan kau harus menamai dia Yohanes. Maka engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu, sebab ia akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya, dan akan membuat banyak orang Israel berbalik kepadanya, kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar. Dengan demikian, ia mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan. Rasanya kita nggak mengalami kesulitan untuk mengerti, melihat Lukas bab 1 jelas berkaitan dengan kitab Maleakhi tadi kan. Di mana titik sama kesamaannya? Itu Pak. Kuasa Ayat Elia berapa? untuk Bapak Ayat 11. 17. Ayat Ada 6. 17 langsung ketemu. Iya. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Lalu anak yang akan dilahirkan Bu Elis tadi, lihat, akan membuat hati para bapak berbalik kepada anak-anaknya. Jelas ini kutipan dari Maleakhi, ya kan? Iya. 4 ayat 6. Iya. Nah, kemudian membuat hati orang durhaka berbalik pada pikiran orang-orang benar. Nah, kalau begitu, kita dengan jelas sekarang bisa melihat Tuhan akan datang. Terus, Yohanes itu akan menjalankan peran Nabi Elia. Yohanes akan menjalankan peran Nabi Elia. Ngapain? Menyerukan pertobatan, membawa pemulihan tadi ya. Membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan sebaliknya membuat hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar. Yohanes akan menjalankan peran Elia. Nah, kemudian sekarang begini, kita ini yang lebih gampang ya. Bentar. Bab 3. Lukas bab 3. Lukas bab 3. Lukas Pak. Ya, Lukas bab 3. Iya. Ini sebenarnya jauh lebih kuat kalau kita mempelajari Injil Matius, tapi habis ini baru kita beralih ke Injil Matius ya. Bab 3 itu kan kita menemukan Yohanes yang menyerukan pertobatan.
menyerukan pertobatan. Orang banyak datang kepada Yohanes, mengaku dosa, bertobat, dibaptis. Nah, kemudian sekarang ayat 15, bab 3 ayat 15. Namun, karena orang banyak sedang menanti-nanti, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau dia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yang ini tolong abaikan dulu. Tetapi ayat 17. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya, tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, sekarang yang ayat 17 ya. Kemudian Bapak Ibu perhatikan hanya ayat 16 dan 17. Yang diperhatikan hanya ayat 16 dan 17. Yang membawa alat penampi itu siapa? Yesus. Mana? Coba lihat. Mana di ayat 16 ada Yesus? Oh, Mana di ada. 17 ada Yesus? Saya Di minta 17. hanya Hanya memperhatikan ayat 16 dan 17 ya. Nyanya itu Nyanya Tuhan, besar loh, Pak. Allah. Nyanya kan besar. Yang Iya, besar itu berarti Allah. Kan iya. Tuhan, Coba Pak. jawabannya berdasarkan teks di ayat 16 dan 17 saja. 16 dan 17. Kata-kata di yang 16 kan, ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu Stop di Yesus. situ. Stop di situ. Yang Iya. membawa alat penampi itu adalah pribadi yang jauh lebih berkuasa daripada Yohanes. Gitu kan jawabannya. Betul. Iya. Ada buru-buru sih. Iya, betul, Pak. Pelajari yang tertulis. Jadi, pribadi yang akan datang sesudah Yohanes Dia itu yang lebih berkuasa. dikatakan jauh lebih berkuasa daripada Yohanes. Tapi kok bawaannya alat penampi? Penghakiman, Pak. Alat penampi. Masa pribadi yang lebih berkuasa kok bawaannya nyiru, atau tampah? Tapi sudah pasti Tapi ini lambang. Iya. Lambang apa? Coba perhatikan kalimat di ayat 17. Pribadi yang lebih berkuasa terus membawa alat penampi itu ngapain? Baca, pahami yang tertulis di dalam teks saja. Melakukan pembersihan, pemisahan. Pemisahan, Nah, Pak. perhatikan ada gandum yang dibawa ke lumbung, terus ada sekam yang dibakar. ya, Bersih-bersih. Misah-misahin. Ada pemisahan Memisahkan, kan? Pak. Iya, Iya. bersihin gandum dari Memisahkan. sekam. Memisahkan apa? Gandum Gandum dari sekam. dari Gandum. sekam. Iya. Gandum dibawa masuk ke dalam lumbung, sekam dibakar. Dibakar. Baik, sekarang tolong ingat kitab Maleakhi tadi. Tuhan ketika datang ngapain? Itu jerami tadi dibakar. Yang orang Penghakiman. Ketika Untuk Tuhan penghakiman, datang Pak. di dalam kitab Maleakhi, Tuhan mau ngapain? Mau melakukan penghakiman. penghakiman. Menghakimi. Penghakiman itu pada dasarnya adalah pemisahan. Iya. Begitu kan? Iya. Iya. Jadi pribadi yang datang sesudah Yohanes itu jauh lebih berkuasa karena dia membawa kuasa untuk menghakimi. Dah. Sekarang baru Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas Tuhan dalam kitab Maleakhi yang datang untuk menghakimi manusia itu siapa? Ya Tuhan Yesus. Yesus berarti. Nah, kapan Tuhan Yesus datang untuk menghakimi? Yang pertama atau yang kedua? Yang Yang kedua. Yang kedua.
Kalau Bapak Ibu teman-teman mengingat perumpamaan tentang domba dan kambing itu paling gampang kan? Iya. Iya. Ya, Ya, anak manusia akan datang, kemudian memisahkan manusia. Orang benar di sebelah kanan, orang nggak benar di sebelah kiri. Nah, kemudian pada waktu penghakiman itu, lihat, orang-orang yang di sebelah kiri, masih ingat, Bapak Ibu bisa mengikuti ucapan saya karena kita nggak buka teks. Orang-orang yang di sebelah kiri itu dapat kalimat begini, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, tahu teks ini apa enggak? Tahu bilang tahu, enggak tahu kita buka supaya tahu. Ulangin Pak, Tahu. gimana? Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kalau enggak segera jawab, ya berarti udah jelas. Buka saja. Matius bab 25. Itu, itu kan waktu akhir Matius bab zaman, Pak. 25. apa? Bab 5. Matius Matius 25. Matius 25. Sudah, Pak. Udah. Bodoh. Cari perikop yang judulnya pengadilan atau penghakiman terakhir. Ayat berapa? Oh ya, bab 30 ayat 31. Coba kalimat di ayat 31. 31 bagaimana? Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Terus, Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ya ia stop akan di situ. menempat. Stop di situ dulu. Kalau orang berpikir pengadilan itu antri satu-satu penimbangan kebaikan dan kejahatan, Bapak Ibu tidak ketemu di situ. Kelamaan ya. Sudah langsung dipisahkan, gitu kan? Ya, Sudah langsung dipisahkan. Kemudian kepada yang di sebelah kanan, itu raja domba. itu berkata, Oh, terimalah kerajaan yang sudah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat berapa itu? 34. Ya, semua bisa melihat ayat 34. Ya. Yang di sebelah kanan, orang benar itu masuk dalam kerajaan yang sudah disediakan bagi mereka. Berikutnya, di ayat 41, raja itu bicara kepada siapa? Ayat Semua 41. Yang di terkutuk. sebelah kiri. Yang sebelah kiri Raja itu bilang orang-orang apa? terkutuk. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke Selesai. dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya, jangan-jangan yang baru membaca ini memperhatikan teks ini pertama kali, iblis punya malaikat, gitu. Nah, yang di sebelah kiri itu jatahnya apa? Enyah ke dalam api yang kekal. Dari tadi api terus ya. Iya. Jadi lihat nanti ya pada hari Tuhan, Tuhan Yesus akan datang untuk menghakimi. Menghakimi itu memisahkan. Pemisahan itu antara orang benar dan orang berdosa. Orang benar akan masuk dalam kerajaan, orang berdosa akan masuk ke dalam api yang kekal. Nah, Tuhan Yesus nanti akan menjalankan peran ini di akhir zaman ketika ia datang. Jadi kalau begitu, ya, Yesus itu adalah pribadi yang disebut oleh Yohanes tadi, yang membawa penampi, itu lambang penghakiman. Kalau begitu, Yesus itulah pribadi yang akan datang untuk menghakimi. Nah, tugas Yohanes, supaya orang siap menghadapi penghakiman dan tidak dihukum dalam penghakiman itu,
Tuhan mengutus Nabi Elia. Dan Nabi Elia itu hadir, ya. Perannya dijalankan oleh Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan. Tapi kalau kita melihat kitab Maleakhi tadi, lihat kitab Maleakhi ya, itu ada satu tokoh yang belum kita sebut, siapa? Di kitab Maleakhi. Ada satu Yohan, tokoh lain yang belum disebut. Musa, Yohan, Kan Musa, Musa. Jadi ketika Tuhan akan datang menghakimi, itu sudah peringatan, ingatlah akan Taurat. Musa ya, berarti. Taurat. Musa kan? ya, Nah, tolong perhatikan Musa itu tugasnya apa? Menerima hukum dari Tuhan, menyampaikannya kepada orang Israel. iya. Nah, sekarang begini, ini ada yang kita perlu pelan-pelan di sini. Nanti kalau nggak paham, tolong bilang ya. Peran Musa yang menyampaikan hukum Tuhan itu dijalankan oleh Tuhan Yesus selama berkarya di dunia. Loh kok bisa? Sekarang Bapak Ibu tolong membuka sebentar sebelum pindah ke Matius. Tolong Bapak Ibu ke bentar, bab 10, Lukas bab 10. Ini Bapak Ibu sudah hafal kok ini. Lukas bab 10. Iya, ayat berapa, Pak? Lihat mulai dari ayat 25. Hafal kan? Orang Samaria. Sudah ketemu? Ya, Sudah. Baik, lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, perhatikan, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan. kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tolong perhatikan ayat 25 sampai dengan 28. Ya, hanya ayat-ayat ini. Pertanyaannya, bagaimana cara orang memperoleh hidup yang kekal? Mengikuti Taurat yang tertulis dalam hukum Taurat. Ya. Kemudian kalau ditanya, Taurat itu isinya apa? Kasihi Tuhan Allahmu dengan Dua, segenap hati. dua inti itu. Ayat 27, yang kasihilah Tuhan. Sekarang begini, yang mengatakan kalau mau masuk hidup kekal itu ikuti Taurat, itu siapa di dalam teks ini tadi? Kalau dalam teks ini Tuhan Dalam Yesus. teks ini, hanya dalam teks ini. Iya, Ya Tuhan kan? Yesus. Ya. Tuhan Yesus mengatakan, kalau begitu, kalau dirumuskan, kalau kamu mau memperoleh hidup yang kekal, caranya adalah lakukan apa yang tertulis dalam Taurat. Sekarang pertanyaannya, jadi Tuhan Yesus itu kayak Musa apa enggak? Iya. Iya. Kemudian kita lihat sekarang baru di Injil Matius bab 5 ya. Tuhan Yesus menjalankan peran seperti yang dijalankan oleh Musa. Bab 5 sampai bab 7, panjang tapi saya nggak mau sampaikan semua. Tapi bagian yang pokok, yang penting kita harus lihat. Bab 5
Lihat ke ayat 17 dan 18. Masih Lukas ya, Pak? Sudah pindah ke Matius, bab 5. Oh, Matius bab 5. Ya. Matius bab 5, silahkan periksa ayat 17 dan 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Oh ya, ini itu. Yang seringkali menganggap Yesus meniadakan hukum Taurat itu orang Katolik. Nggak percaya. Coba baca atau lihat ayat 38 dan 39. 5, 38, 39. Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Banyak orang Katolik kan yang mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi nggak berlaku lagi. Iya apa enggak? Iya, Digantikan pipi kanan plus pipi kiri. kiri. Kalau mengatakan begitu, pertanyaannya gampang. Itu baca ayat 17-18 apa enggak? Iya. Apalagi kalau dilanjutkan. Ayat 19, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan diberi tempat paling rendah dalam kerajaan surga. Ya, tapi ya. Jadi kalau orang mengatakan Yesus meniadakan hukum Taurat, sudah pasti nggak baca teks ini tadi. Karena apa? Ayat 17. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Nah, banyak orang memikirkan kata menggenapi itu berkaitan dengan ramalan. Nabi pernah ngomong begini, ramalan Nabi digenapi. Bukan itu maksudnya di sini. Yesus melihat bahwa di dalam hukum Taurat ada yang perlu, dalam tanda kutip, dilengkapi. Dan yang dikerjakan Yesus di dalam perikop ini dari ayat 17 sampai dengan 48, itu yang dikerjakan oleh Yesus. Maksudnya begini, hukum Taurat mengatakan, jangan berzina. Benar, bagus. Jelas kan? Iya. Tapi Yesus mengatakan nggak cukup. Lalu Yesus menggenapi dengan cara setiap orang yang memandang, setiap laki-laki yang memandang seorang perempuan sampai menginginkannya, dia sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Berzina itu jelas dilarang. Yesus mengatakan berzina di dalam hati itu juga tidak benar. Nah, kemudian, jadi di dalam perjalanan hidup sebagai rabi, Tuhan Yesus sebenarnya berlaku seperti Musa yang mengajarkan hukum Tuhan, yang mengajarkan kehendak Tuhan. Itu yang dikerjakan oleh Yesus selama hidup sebagai manusia. Nah, untuk memahami ini tadi, Bapak Ibu, kita ingat tadi ya, nubuat Maleaki. Maleaki mengatakan Tuhan akan datang untuk menghakimi. Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak senang ketika harus menjatuhkan hukuman, walaupun jelas hukuman itu konsekuensi dari dosa. Supaya manusia tidak dihukum, supaya manusia tidak menderita, maka ada dua orang yang diutus untuk melakukan sesuatu. Yang disebut pertama itu adalah Musa. Musa itu adalah pribadi yang menerima hukum dari Tuhan dan bertugas untuk menyampaikan hukum itu kepada orang Israel. Kalau orang hidup mengikuti hukum yang diberikan Tuhan melalui Musa, mereka nggak usah khawatir dengan penghakiman. Kemudian yang kedua, Elia akan dikirim untuk menyerukan pertobatan, untuk membawa pemulihan. Tujuannya apa?
supaya orang hidup benar, dan ketika Tuhan datang menghakimi, mereka tidak akan turut dihukum. Nah, kemudian di dalam Injil kita melihat Yesus akan datang sebagai hakim. Ya. Kemudian Elia datang hadir dalam diri Yohanes. Nggak usah diskusi tentang reinkarnasi ya, kalau nggak nanti tambah pusing. Tapi ini aja dipahami dulu. Ya, jadi Elia akan hadir dalam diri Yohanes, atau kita juga mengatakan peran Elia dijalankan oleh Yohanes, menyerukan pertobatan, mengingatkan bahwa akan ada penghakiman. Kemudian, ya, sebelum Tuhan datang sebagai hakim, Tuhan sendiri akan datang dan bertindak seperti Musa yang mengajarkan hukum-hukum yang berisi kehendak Allah. Baik, Bapak Ibu, tolong memperhatikan apakah di dalam pembicaraan ini Bapak Ibu menemukan Tuhan yang mengasihi manusia apa enggak? Tuhan yang Iya. mengasihi manusia yang berdosa apa enggak? Baik, Bapak Ibu, ini kalau ada yang perlu diklarifikasi, silahkan. Ya, silahkan Pak Ya. Ferry. Baik, Pak Seto, terima kasih. Kami persilakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, Saya, Pak, saya mau boleh. tanya. Jadi Ya, hukum Taurat itu awalnya itu yang membuat dari Tuhan melalui Musa ya, Pak. Terus barusan ada hukum Taurat itu. Iya, bisa dikatakan begitu. Hukum Taurat itu menyampaikan atau memuat apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya sejak itu hukum Taurat itu berlaku ya, Pak ya, dari Musa itu ya, Pak ya, mulainya. Ya, Dimulai. Oh ya. ya, makasih, Pak. ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Baik, kalau nggak ada, Pak Seto, Ya, Pak, Pak satu Helmi. lagi saya oh, mau saya mau tanya. tanya. silakan Pak Ya, Ferry. Bentar, melanjutkan pertanyaan dari Bu Since tadi. Ada hukum-hukum, memang di sini ditulis bahwa karena itu siapa yang menyediakan salah satu perintah hukum Taurat sekarang sekalipun yang paling kecil, tapi waktu itu masih berlaku misalnya persembahan di mezbah dengan cara yang berbeda dari peribadatannya. Nah, kan sudah tidak kita adakan. Ah, itu bagaimana Pak Seto? Ah, masih mute. Nggak usah bingung. Mhm, Kalau Bapak baca seluruh hukum Taurat, iya. seluruh ya, jangan Mhm, hanya ngomong persembahannya. Persembahan itu harus dilakukan di mana? mhm. Baik, Persembahan harus dilakukan di rumah Tuhan. ya bait Allah. Oh, baik Rumah Allah. Tuhan itu di mana? Di Bait Allah. Bait Allah itu ada di mana? Ada di Yerusalem. Iya, Kemudian Bait Allahnya sekarang ada atau enggak? Ketika Tuhan Yesus Mhm, masih hidup, Bait Allah masih berdiri. Tahun iya. 70 Masehi, baru Bait Allah dihancurkan. Mhm, Jadi ketika Tuhan Yesus mengajar, orang masih mempersembahkan persembahan? Masih. mhm. Iya, Kemudian begini, apa maksud dari persembahan? Apa arti persembahan? Menyuap Tuhan supaya Tuhan melakukan yang dikehendaki? Pasti bukan. Ketika orang mengatakan persembahan, Bapak Ibu juga boleh periksa nanti di khotbah di bukit ini. Ketika orang memberikan persembahan, persembahan atau sumbangan ini? persembahan. Persembahan. Apa bedanya persembahan dengan sumbangan? Persembahan. Sama-sama memberi kan? Iya, iya. Kalau persembahan kepada Tuhan ya. iya. Nah, sekarang amati. Bapak Ibu pernah terima sumbangan? Pernah pasti, Pak. Oh, belum tentu. Jangan bilang semua pasti. Ketika orang menerima sumbangan, dia ada di dalam posisi rendah atau tinggi?
Rendah. rendah. Rendah kan? Menerima sumbangan rendah, ya. Ya, ketika orang menyampaikan persembahan kepada Tuhan. Oh, memberikan kepada yang lebih tinggi. Nah, persembahan kepada yang lebih tinggi kan, sama-sama Hmm. memberi. Iya. Ya, maka kemudian kita perlu perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, ini saya pantas nggak saya menggunakan kata saya menyumbang. Nah, kemudian begini, ketika orang menyampaikan persembahan kepada Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Orang menempatkan diri pada tempatnya dan menempatkan Tuhan juga pada tempatnya. Ketika orang itu memandang Yesus sebagai Tuhan, menempatkan Tuhan lebih tinggi dari dia, lalu kita akan menemukan yang di lain teks akan kita temukan yang dikehendaki Tuhan itu apa? Tuhan perlu sapimu, perlu kambingmu, atau Tuhan pengen kamu mengikuti apa yang dikehendakinya. Nah, kemudian yang kita temukan sekarang adalah bagaimana cara membaca hukum yang bisa jadi harus mengikuti apa yang sesungguhnya tertulis. Bukan saya punya ide, saya taruh di teks. Jadi, pemahaman kita tentang apa yang tertulis perlu terus diperluas. Begitu, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, Pak Seto. Di layar saya ada Pak Gusti yang sudah raise hand. Silakan, Pak Gusti. Terima kasih Pak Ferry. Selamat malam Pak Seto. Selamat malam. Ya. Pak Seto, saya dari pengajaran Pak Seto hari ini jadi paham berarti Yesus datang ke dunia ini berperan sebagai hakim untuk yang kedua dan pertama sebagai penyelamat ya Pak ya. Karena kalau kita baca dari Yohanes bab 12 ayat 47 itu kan Yesus mengatakan aku datang bukan untuk menghakimi dunia tapi untuk menyelamatkan. Jadi dari sini saya jadi paham sih Pak. Kalau Yesus itu datang sebagai dua peran ya. Yang pertama untuk menyelamatkan sebagai Musa yang tadi Pak Seto sampaikan, terus datang yang kedua sebagai hakim yang menghakimi tadi, yang memisahkan jadi pemisah tadi itu. Apakah seperti itu Pak ya berarti ya Pak ya? Kalau kita lihat yang di Injil Yohanes itu, menghakimi yang Bapak kutip itu, Iya. menghukum Pak di situ Pak. Maksudnya. Aku datang bukan untuk menghukum, aku datang untuk menyelamatkan. Nah, ini yang baru kita lihat, itu adalah Yesus yang bertindak sebagai guru yang menyampaikan kehendak Allah ya. Nanti di sisi yang kedua baru kita lihat Yesus yang bertindak sebagai penyelamat, kita bicara tentang salib. Yesus dan orang berdosa, lalu bicara tentang salib. Begitu, Pak. Jadi katanya menghakimi. Loh, kok ini nggak menghakimi? Nah, di teks yang Bapak kutip itu, yang dimaksudkan adalah aku datang bukan untuk menghukum. Ya. Beda ya Pak ya, artinya menghakimi sama menghukum beda Pak ya. Oh iya, jadi kemudian salah satu aspek dalam penghakiman itu kan penghukuman. Tapi di situ yang dimaksudkan menghukum ya, Pak. Iya, Oh, gitu, Pak. baik-baik. Terima kasih Pak Seto. Pak Seto, ada satu di chat saya, ada pertanyaan mengenai Musa. Musa itu kan pernah membunuh seseorang di Mesir ya, lalu kemudian lari ke padang gurun. Nah, apakah Musa juga berdosa karena 10 perintah Allah waktu itu belum ada? Begitu pertanyaannya Pak Seto. Sekarang begini, apakah semua pembunuhan itu sama? Tidak sama, Pak. Beda. Contoh, dalam hukuman mati itu ada pembunuhan apa enggak? Ada. Jelas ada pembunuhan. Kemudian dalam peperangan itu ada pembunuhan apa enggak? Ada pasti. Ada. Kemudian kalau saya benci dengan seseorang lalu saya membunuh, jelas itu pembunuhan. Dalam 10 perintah Allah yang dimaksud dengan membunuh, itu apakah semua pembunuhan? Enggak.
Pembunuhan karena benci, pembunuhan karena ketidaksukaan dengan orang lain. Nah, itu yang dilarang dalam perintah jangan atau larangan jangan membunuh. Apakah Musa membunuh orang itu karena benci sama orang itu? Enggak, karena dia lihat di Bukan, ini sekitar. suatu situasi penindasan, perbudakan. Musa hadir untuk membela orang Israel, orang Ibrani yang dibunuh itu. Kemudian nanti Bapak Ibu juga harus klarifikasi karena apa? Bapak Ibu orang banyak ngomong tentang aborsi, tapi nggak ada kalimat, orang itu membunuh anaknya yang di dalam kandungan. Nggak ngomong begitu kan? Kalimatnya ditutup dengan kata aborsi. Tapi dalam aborsi itu ada pembunuhan, jelas. Tapi kata pembunuhan nggak dipakai di situ. Justru itu pembunuhan yang sesungguhnya, yang dilarang itu yang membunuh yang seperti itu. Udah nggak berdaya, dianggap nggak berguna, dibunuh. Begitu, Pak. Ya, Berarti baik. intinya itu pembunuhan itu dititik beratkan itu karena ada tujuan dan ada maksud ya Pak ya. Jadi pembunuhan itu ya Pak ya. Maksudnya karena saya dendam atau saya benci atau punya niat mau kayak seperti aborsi itu memang niat untuk membunuh ya Pak ya. Itu berurusan dosa ya Pak ya. Tiga Seperti itu, itu. di dalam perjanjian lama ada 3 pembunuhan. Membunuh karena membunuh urusan pribadi, gitu aja. Ya. Kemudian Oh, membunuh dalam hukuman mati, membunuh dalam rangka perang. Nah, Musa oh. itu yang dalam hal yang ketiga itu. Hmm. Pak, saya mau tanya tadi berkaitan dengan hukum Taurat. Jadi kalau saya baca di Injil, Pak, ya pernah saya baca. Jadi saya sekarang barusan tahu bahwa hukum Taurat itu asalnya awalnya itu dari Musa ya, Pak, ya, karena dari Tuhan. Kemudian dia mengajarkan hukum yang diberikan kepada Tuhan, timbullah itu namanya hukum Taurat. Dan pertanyaan saya itu apakah benar, Pak, dengan adanya hukum Taurat itu sehingga ada suku Levi ya Pak ya, rasanya itu waktu itu jadi imam ya Pak ya, dan apa namanya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah itu kan dari situ ya Pak ya yang awalnya dari situ ya Pak ya, dari Levi ini Pak ya. Oh, jangan geser-geser dulu, Bu. Nanti Ibu bingung. Ibu Oh aja udah kelihatan bingung dengan Lewi, dengan Taurat. enggak, saya tanya itu soal hukum Tauratnya Pak, maksud saya gitu. Karena kan dia, apa hubungannya Taurat dengan Lewi? Itu yaitu yang saya bilang, lah, itu malah tambah membingungkan nanti. Tapi begini, yang dari tadi kita diskusikan, kemudian Tuhan Yesus juga bicara tadi, Taurat dalam pengertian sebagai hukum atau pengajaran yang menyampaikan kehendak Tuhan. Itu Taurat. Emang Taurat bisa dimengerti yang lain? Iya, bisa. Kita Kejadian sampai Ulangan itu namanya juga Taurat. Tapi yang kita lihat, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, Taurat nanti ya, itu adalah hukum perintah yang memuat kehendak Tuhan. Udah gitu aja. Iya Pak. Nanti kalau ngomongin suku Lewi, nanti ceritanya lebih panjang lagi. Bukan saya nggak mau jawab, tapi minta maaf nanti nggak apa ya kejauhan dengan teks ini dan malah ketutup temanya karena saya kalau bicara Lewi nanti bisa panjang. Pertanyaan juga akan mengalir terus nanti. Iya Pak, makasih. Ya, Beneran. satu Ya. lagi kalau Satu masih lagi, ya silakan. sudah. Sudah sepertinya Pak Seto. Ada. Sekarang begini, kalau kita membaca Injil, kemudian kita melihat apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu kita tidak menemukan dosa-dosa yang kita temukan di perjanjian lama, penyembahan berhala, lalu disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan macam-macam cara, begitu enggak. Tetapi Tuhan Yesus lebih banyak bicara tentang akibat dari dosa.
sikap orang terhadap dosa dan kemudian tindakannya sendiri untuk membebaskan manusia dari dosa. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu masih di Injil Matius? Iya. Ya. Nah, kalau kita membaca dari ayat 17 terus sampai bab ini selesai, memang ada hal-hal yang disebut berkaitan dengan dosa. Ya, jangan berzina. Tapi Yesus bilang, yang memandang perempuan dan sampai menginginkannya sudah berzina dalam hati. Kemudian, lihat, kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi itu baik. Kalau orang mau menghukum, hukuman harus setimpal dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Kalau ada orang memukul mata sesamanya sampai bengkak, hukuman apa yang cocok? Ini polisi belum ada, penjara belum ada. Maka orang yang memukul mata sesamanya sampai bengkak, matanya juga harus dipukul sampai bengkak. Itu baru adil. Atau kita juga harus memperhatikan, kalau kamu tidak mau matamu bengkak karena dipukul, maka jangan memukul. Begitu kan? Apa yang salah dengan perintah ini? Apa yang salah dengan hukum ini? Enggak ada. Tetapi Yesus mengatakan itu belum cukup. Hukuman harus adil, jelas. Tetapi dalam penghukuman itu selalu ada pembalasan. Dari dulu sampai sekarang, prinsip dalam menjatuhkan hukuman itu ada pembalasan. Dan pembalasan harus seimbang. Nah, misalnya sekarang pembunuhan berencana, kalau sekarang ya hukumannya 20 tahun penjara minimal. Pembunuhan berencana sadis bisa hukuman mati. Tapi kemudian, ini kita tidak sedang bicara, ini masukkan nanti ke dalam KUHP, bukan. Tapi ketika orang menjatuhkan hukuman, ada pembalasan di situ. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Jangan membalas orang yang berbuat jahat. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Ini kalimat hiperbola untuk mengatakan jangan melakukan kejahatan yang sama dengan yang kamu benci. Nah, kemudian ini begini. Yesus sangat serius untuk mengingatkan orang tentang dosa. Serius. Ini Bapak Ibu boleh periksa dari dulu sampai sekarang, apakah pernah Tuhan Yesus memaklumi ketika orang berdosa? Enggak apa-apa kamu berdosa, namanya juga manusia, wajar kalau kamu berdosa. Tuhan pernah bilang begitu? Nggak Bapak sudah pernah, Pak. berapa lama ikut Tuhan Yesus, apakah pernah mendengar Tuhan bilang begitu? Nggak pernah, Pak. Enggak pernah. Coba sekarang lihat bab 5, ayat 29. Maka jika matamu kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu akan utuh dicampakkan ke neraka, ke dalam neraka. Ini ulang lagi di ayat 30. Yesus tidak pernah kompromi dengan dosa. Iya. Yesus tidak pernah memaklumi ketika manusia berdosa. Enggak ada, Bapak Ibu, kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus yang menyangkut mengikuti Tuhan itu harus bertindak sebagai manusia yang manusiawi gitu. Menjadi pengikut Yesus seringkali berarti apa? Menjadi enggak manusiawi kok. Jadi kalau mengatakan ini namanya juga manusia, wajar kalau berdosa, itu Tuhan Yesus nggak akan terima omongan kayak gitu. Nah, kemudian dalam ucapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, tugasnya, mendingan kamu kehilangan mata satu, kaki satu, tangan satu, tapi kamu masuk dalam hidup kekal. Ya, daripada kamu berdosa ini, dan kakimu dengan tangan, dengan kaki, dengan matamu,
lalu kaki, mata, dan tangan utuh, tapi kamu dicampakkan di dalam neraka. Nggak ada gunanya. Hal-hal yang berkaitan dengan dosa, yang membuat manusia berdosa, Yesus mengingatkan, kamu harus bersikap terhadap semua itu. Nah, kemudian yang berikutnya, tolong Bapak Ibu sekarang kita pindah ke Injil Yohanes bab 8. Yohanes bab 8. Ayat berapa, Pak? Yohanes bab 8. Tolong cari kalimat yang diucapkan oleh Yesus kepada perempuan yang berzina itu. Yohanes bab 8 sudah ketemu? Sudah. Baik, lihat ayat 10 dan 11. Ya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Ya, perhatikan ucapan Yesus kepada perempuan itu. Pergilah dan jangan berbuat Berbuat dosa dosa. lagi. Itu bukan memaklumi dosa. Ya, Yesus menunjukkan sikap yang harusnya diambil manusia terhadap dosa. Jangan berdosa lagi. Nyatanya aku sudah berdosa. Iya, kamu sudah berdosa. Tapi mulai sekarang, jangan berdosa lagi. Boh, ini kayak janjinya orang Katolik itu loh. Dan berjanji dengan pertolongan rahmatmu akan memperbaiki hidupku dan Tidak berbuat dosa lagi. tidak akan berdosa lagi. Gitu kan? Iya. Itu janji itu mengikuti ucapan Tuhan Yesus. Pergilah dan jangan berdosa lagi. Orang Katolik langsung menanggapi, aku berjanji untuk tidak akan berdosa lagi Tuhan. Gitu kan? Iya. Janjinya dilanggar, janji lagi, dilanggar lagi, janji lagi. Nah, Berarti itu di sini kata-kata ini mengatakan Yesus sebenarnya mengampuni ya. Asal kita tidak berbuat dosa lagi ya. mengampuninya belum ke lihat, belum selesai diskusinya kalau Ibu bicara tentang mengampuni. Ya, Belum. tidak langsung muncul kata pengampunan. Berarti Menurut hanya orang-orang mengatakan. yang membawa perempuan ini, menurut orang-orang yang membawa perempuan ini, harusnya perempuan ini diapain? Dihukum, dilempari Lihat batu. teksnya, jawabannya cuma ada di teks, jangan ngarang. Lempari Dilempari batu, Pak. Dilempari batu. Gitu kan? Iya. ya. Lalu ketika Yesus ya dihadapkan pada masalah ini, pada kasus ini, Yesus bilang apa? Ya, bagi siapa yang tidak merasa berdosa ya Lihat melempar dulu. teksnya. Di teksnya bunyinya gimana? Mana tadi? Kan aku tidak menghukum engkau. Bukan. Yang lempar batu tadi dulu, Bu. Siapa di antara Ayat 7. barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia akan pertama melempari batu itu kepada perempuan. Ya. Lihat, orang-orang Yahudi yang membawa perempuan itu sudah mau bertindak sebagai hakim kan? Perempuan Iya. ini sudah berdosa dan karena itu harus dilempari dengan batu. Nah, lalu nggak ada yang lempar batu? Tidak ada. Tidak. Yesus mengatakan apa tadi, Bu? Karena Barang siapa di antara mereka kan kamu tidak siapa yang berdosa, tidak hendaklah ia pertama melempar batu kepada perempuan itu. Itu semua kalimat itu sudah cukup membuat orang itu sadar, orang-orang itu sadar mereka juga berdosa. Iya. Lalu Yesus bilang apa tadi? kata-kata Aku barang juga siapa tidak ngapain? Kenapa, Pak? Bapak Lalu ngomong apa? Yesus bilang kepada perempuan itu, dia Iya. juga tidak akan menghukumnya. Gitu kan ayat berapa itu? Betul. Ayat 11. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa Aku lagi, juga tidak mulai menghukum dari engkau. sekarang. Jadi kata-kata pengampunannya
itu tidak langsung, gitu ya. Aku pun tidak menghukum engkau. Berarti itu kesimpulannya mungkin menyadarkan dia supaya jangan berbuat dosa lagi gitu ya Pak ya. Tapi bukan berarti diampunin gitu Nah, maksudnya kalau Pak bicara Seto. tentang mengampuni, sekarang kita pindah teks saja kalau begitu, ya. Sekarang kita ke Injil Markus bab 3. Markus bab 3. Yang kita ngomong mengampuni ya, yang kita ketemu yang Iya, eksplisit saja. iya, Jadi saya tidak membawa Bapak Ibu jauh dari teks, tapi justru sebaliknya sedekat mungkin dengan teks. Markus bab 3. Markus bab 3. Oh, bab 2 ke bab 3? Bab Oh, 2. tadi Bapak bilang bab 2. Bab 2. Bab 3. Jadi kita melihat Yesus tidak menghukum orang berdosa. Iya, sekarang di dunia yang dilakukan Yesus bukan menghukum, bukan menghakimi tadi ya. Iya, Ya, Sekarang dikerjakan oleh Yesus adalah mengingatkan supaya orang tidak mengingatkan. berdosa. Plus ada juga supaya Tuhan juga menyampaikan pengampunan. Markus bab berapa sih? Bab 2. Bab 2. bab 2. Semua sudah tahu cerita ini kan? Orang lumpuh dibawa kepada Yesus. Yesus. Pertanyaannya jelas. Yang diharapkan orang lumpuh ini apa? Jalan. Yesus bisa dia bisa Jalan. berjalan. Iya, berjalan. Kemudian sekarang tolong lihat ke ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Perhatikan, ada orang lumpuh, lalu Yesus bilang, dosamu sudah diampuni. Ada yang aneh? Rasanya Ini iya, kan Pak. Aneh, Pak. Karena kan dia lumpuh. Apakah Orang dia lumpuh berdosa minta karena sembuh, bukan karena minta pengampunan. iman ya. Ikuti yang Hai ada anakmu, di dosamu sudah teks. diampuni. Ya, belum Ini selesai. karena melihat iman ya. Iya, Yesus melihat iman pertanyaannya itu dosa. tadi. Gini, pertanyaannya kan sederhana saja toh. Orang lumpuh datang kepada Yesus, pinginnya disembuhkan, Iya, bukan diampuni. Jelas kan? betul, Pak. Beda dengan orang berdosa datang kepada Yesus, pengennya diampuni. Iya, Nah, kemudian sekarang begini, ada yang melihat kejadian itu terus berpikir dalam hati. Lihat ayat 7. iya, Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. misalnya. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Dan Yesus mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi Yesus ampuni. mengambil peran Allah. Ketika Yesus mengambil peran Allah, nah ini yang disebut menghujat. Terus sekarang ada kalimat yang agak merepotkan ini. Ini perhatikan detail. Ini detail, teliti. Sekarang ke ayat 9. 9. Mana yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini? Mana yang lebih mudah? A, dosamu sudah diampuni, atau B, bangun, angkat tikarmu, berjalanlah. Ya kalau hanya mengucapkan kata sih sama saja. Ya. Tapi urusannya kan bukan sekedar mengucapkan kata. Ya. Nah, kemudian sekarang begini, ayat 10. Namun, supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa di dunia ini, perhatikan, supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa, Yesus berkata kepada si lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Begitu atau bukan? Iya. Ya. Mana? Coba lihat kalimatnya. Ini kan Pak, dia tadi kan bilang dosamu sudah Perhatikan diampuni. teks. Berkuasa mengampuni dosa. Kan Ada yang aneh itu. Supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia Dosa. ini,
Yesus berkata kepada si lumpuh, bangun, angkat Sedangkan yang tikarmu, dan pulanglah ke rumahmu. iya, dosamu sudah diampuni. Mana yang dosamu sudah diampuni? Mana tadi? Dosa. Tadi yang ayat 5 Baca kan dulu. Baca Angkatlah baik-baik dulu tilammu, ayat 10. dosamu sudah Baca di. dulu ayat 10 dan 11. Yang ke-9 akan lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah ini kalau melihat seperti ini dari ayat yang berikutnya adalah dosamu sudah diampuni. Bu, lihat teksnya. Ibu baca ayat 10, 11, Bu. Baca baik-baik Ya, ayat 10, 11. Ya, terus baca yang ke-9. Enggak. Ibu baca dulu ayat 11. 10 Ya, dan 11. akan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 10 dulu, ayat 10 dulu. Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yesus berkata, pada orang lumpuh itu. Iya, berkata apa? Saya Bangunlah, pilihkan kalimat utama supaya nggak Angkatlah bingung. tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Nah, ada yang aneh apa enggak? Akhirnya ngomongnya begitu ya. Kalau gini, kalau sekarang saya buat perbandingan, supaya kamu tahu kalau aku berkuasa untuk menyembuhkan orang sakit, supaya kamu tahu bahwa aku berkuasa untuk membuat orang lumpuh berjalan, aku berkata, bangun, angkat tempat tidurmu, berjalanlah. Gitu kan harusnya? Iya, harusnya begitu, Pak. Kalau mau Begitu. tahu, aku berkuasa untuk mengampuni dosa, kemudian Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Tapi nggak begitu ucapan Tuhan Yesus. Supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa, Yesus berkata, angkat, bangun, angkat tikarmu, berjalanlah. Sudah bingung belum? Sudah. Sudah, oke. Jangan kemudian terus live loh ya kalau bingung. Ini tadi saya baru mengajak Bapak Ibu baca teksnya ya. Gitu aja kan. Baru membaca teks. Ini Bapak Ibu tidak akan pahami kalau tidak mengerti. Nah, keyakinan orang Israel di zaman kuno. Harus ngerti keyakinan orang Israel di zaman kuno. Dan ini menjadi penting Bapak Ibu, kenapa? Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa dan Yesus menggunakan kuasa itu. Ini jadi kalau di pertemuan di sesi yang pertama tadi kita melihat Yesus yang mengajar, yang sekarang kita lihat Yesus yang mengingatkan orang supaya tidak berdosa, Yesus yang dekat dengan orang berdosa, Yesus yang mengampuni dosa. Sekarang, tolong membuka lebih dulu. Mazmur 38. Harus ikuti yang saya sampaikan. Karena nanti semua akan menjadi jelas. Mazmur 38. Ayat berapa, Pak? Lihat dulu, buka dulu Mazmurnya. Pasti saya akan sampaikan. Sudah. Ya, Mazmur nah, 38. ini bukan satu ayat. Tapi harus lihat banyak. Sudah ketemu? Baik, sekarang lihat ke ayat. Oh, baca judulnya. Doa pada waktu sakit. Ayat 4 sekarang. Tidak ada yang sehat pada tubuhku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang nyaman pada tulang-tulangku karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku seperti beban yang terlalu berat. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah karena kebodohanku. Coba perhatikan ayat 4 dan 5. Mengapa orang ini sakit? Baca teks, lalu jawab pertanyaan. Mengapa orang ini sakit? Karena dosa. Nah, perhatikan itu.
Tidak Ya, ada yang selamat oleh karena dosaku. yang Coba itu yang bisa. tolong diperhatikan. Bapak Ibu, kita belajar kitab suci ya. Kita tidak Iya, sedang belajar soal medis. iya. Jangan kemudian habis ini terus Bapak Ibu pergi ke rumah sakit lalu "Wah, kamu pasti orang berdosa, aku akan berdoa supaya kamu diampuni." Enggak. Kemudian sekarang eh, masih di Mazmur 38, lihat ke ayat 18 dan 19. Sebab aku Memang mengejar aku hampir tersandung dan aku selalu dirundung kesakitan. Iya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Ini dalam keyakinan orang Yahudi yang terungkap dalam kitab Mazmur. Orang baik terima ganjaran, orang jahat terima hukuman di dunia ini. Orang baik terima ganjaran, ganjarannya apa? Kekayaan, keturunan, umur panjang. Orang jahat terima hukuman, hukumannya apa? Iya, duitnya, hartanya sedikit, atau nggak punya harta, nggak punya anak, umurnya nggak panjang. Orang yang berumur pendek itu biasanya mati karena sakit. Lalu orang yang sakit itu kalau begitu dalam perjalanan menuju orang mati, menuju kematian. Karena itu orang yang sakit itu adalah orang yang sedang dihukum oleh Tuhan karena dosanya. Sekali lagi, saya atau kita belajar kitab suci. Kita mengerti apa yang tertulis dalam kitab suci. Tidak langsung ambil, oh, kalau saya sakit berarti saya minta ampun kepada Tuhan. Yang itu tunggu dulu. Kalau kita membaca Mazmur 38 ini, orang ini sakit karena berdosa, sakitnya itu karena hukuman dari Tuhan. Sekarang, kalau ada orang yang sakit, dia sedang dihukum oleh Tuhan. Ya. Lalu orang itu sembuh. Orang itu sembuh sekarang. Kalau tadinya sakit karena berdosa, lalu sekarang dia sembuh, apa artinya? berarti diampuni, Pak. Dosanya diampuni. Diampuni dosanya. Dosanya diampuni. Kalau begitu lebih lanjut, ketika ada orang sakit dan orang itu menjadi sembuh, itu adalah kesembuhan itu adalah bukti bahwa Tuhan mengampuni dia. Bisa dipahami? Nggak ngerti, Pak. Dong. Bisa. Nah, sekarang. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangun, angkat tikarmu, berjalanlah. Orang yang tadinya lumpuh itu sekarang bisa berjalan. Namanya seperti diampuni juga Berarti ya kan. diampuni juga, Pak. Tadinya nggak bisa terus jadi bangun. Penyembuhan itu sebagai rahmat pengampunan ya Pak. Ya Mas. Ikuti dulu yang saya sampaikan, pahami dulu yang saya sampaikan. Pelan-pelan, enggak kemudian jangan buru-buru ambil simpulan. Ya. Karena untuk mengatakan ini pun minta maaf, saya bukan menghina, tapi juga saya nggak sombong. Yang saya sampaikan ini, saya khawatir baru untuk kebanyakan Bapak Ibu. Untuk kebanyakan Bapak Ibu, saya yakin baru. Saya nemu aja baru kok. Jadi, balik lagi. Kalau orang yang tadinya lumpuh, lalu sekarang itu berjalan, itu artinya bukan soal sekedar sembuh, kan? Tetapi itu adalah bukti bahwa dosa orang itu sudah diampuni. Bisa dipahami? Bisa. Jadi ulang lagi. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa, terus Yesus bilang, bangun, angkat tempat tidurmu, pulang ke rumahmu. Itu adalah bukti Yesus memang benar punya kuasa untuk mengampuni dosa. Untuk kita belum berasa sebagai bukti. Tapi untuk orang Yahudi zaman dulu itu jelas.
bukti Yesus punya kuasa untuk mengampuni. Ini kalau saya bertanya, Bapak Ibu buktinya apa kalau dosa Bapak Ibu sudah diampuni? Gimana buktinya? Enggak ada, nggak bisa. Nggak bisa menunjukkan. Iya, hati yang sudah tenang itu bukan bukti kalau dosa diampuni. Tapi lihat, kalau di dalam dunia Yesus dulu, bukti bahwa dia punya kuasa untuk mengampuni dosa itu adalah menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Nah, kemudian hal ini Bapak Ibu mengingatkan ini Yesus. Selama hidup di dunia, Yesus dekat dengan orang berdosa, mengingatkan supaya orang tidak berdosa. Tujuannya supaya apa? Menerima pengampunan dari Allah. Kemudian balik ke Injil Lukas lagi ya. Kemudian sekarang silahkan Bapak Ibu ke bab 15. Nanti habis itu kalau sebentar. Ya, Bab sudah, Pak. 15 dulu. Lukas Bab 15. 15, perumpamaan domba yang hilang. Sudah ketemu bab 15? Sudah, Pak. Balik lagi. Yang ini harus mengamati detail. Ayat 1. Para pemungut cukai dan orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Pemungut cukai, orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat, orang Farisi bersungut-sungut. Orang ini menerima orang berdosa dan makan bersama mereka. Menurut orang Farisi, menurut ahli-ahli Taurat, orang berdosa itu harus dijauhi. Yesus malah membiarkan diri didatangi orang banyak itu, lalu Yesus bicara kepada mereka. Nah, kemudian lihat ayat 3. Lalu Yesus ya, menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Merekanya siapa? Ahli Taurat. Pemungut cukai dan orang berdosa. Mereka semuanya. Ya, semuanya, Pak. Terhadap orang semua. Ini kalau ngomong mesti gantian ya. Dan orang berdosa. Ini Pemungut cukai. contoh lain lagi kan, teliti baca teks, pahami yang tertulis. Ulang lagi. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Mereka itu adalah pemungut cukai, orang berdosa, orang Farisi, dan ahli Taurat. Sekalian, semuanya itu mereka gitu. Ya, betul Pak Septa. Seandainya ahli Taurat dan orang Farisi enggak komentar, Yesus akan menjawab apa enggak? Enggak. Sekarang, lihat ya, ada 3 pihak sekarang ya. Ini ada pemungut cukai dan orang berdosa. Nanti mereka posisinya agak enggak nyaman, tapi oke lah. Ada pemungut cukai dan orang berdosa, 1. Yang kedua ada ahli Taurat dan orang Farisi, yang kedua. Yang ketiga, Yesus. Ya. Sekarang, kita lihat ayat 3. Ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Merekanya itu ya semua itu tadi. Ada orang berdosa, kemudian siapa pemungut cukai, ahli Taurat, orang Farisi gitu ya. Nah, lihat ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak akan meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya. Setelah ia menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya,
serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dalam perumpamaan ini silahkan lihat, ada 99 domba yang nggak hilang, ada 1 ekor yang hilang, dan kemudian ada gembala. Kemudian di ayat 1 dan 2 tadi ada 3, pemungut cukai dan orang berdosa, kemudian ahli Taurat dan orang Farisi, dan ada Yesus. Kalau mau mengerti perumpamaan ini, Bapak Ibu harus ingat lagu Kasih Ibu. Masih ingat apa enggak? Masih. Pak, Gimana lagunya? kasih kepada kita tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap Masa hanya memberi, tak harap kembali, bagaikan surya menyinari dunia. Baik, sekarang dalam lagu itu ada ibu, ada beta. Bagai sang surya menerangi dunia. Ada surya, ada dunia. Surya itu mengumpamakan siapa? Surya Tuhan. Mana lagu ini kok ngomongin Tuhan sekarang? Dunia berarti semua orang. Ini Ini semua, lagu Pak. itu tadi loh. Lagu Iya, ini tadi. semua. Kasih ibu kepada beta. Tak Ya. terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai Kan sang surya menerangi dunia. Ya, Ada matahari. ibu, ada beta, ada surya, ada dunia. Matahari atau surya melambangkan siapa? Tuhan. Tuhan. Kok ada Tuhan. Tuhan di dalam lagu Kasih Ibu? Oh, kan. Iya. Ibu. Ibu. Oke, Ibu. Kasih, Pak. Kasih dari Kasih. Allah. Kok Iya, bisa Kasih sih? ibu. bagai surya berarti bagai seperti ibu. Kasih Ya, ibu. surya Ibu. itu melambangkan ibu. Iya. Ya. Dunia melambangkan aku. Beta. Beta. Kok jadi bahas lagu ini? Maksudnya biar gampang malah bahas lagu. terlalu jauh malah ya membayangkannya ya. Kok malah jadi aneh? Saya aja nggak pernah TK malah bahas lagu ini loh. Jadi lagu itu, dalam lagu itu, kasih ibu dilambangkan dengan sinar. Loh, kok lambangan sinar? Kasih ibu itu tak terhingga sepanjang masa seperti sinar matahari. Matahari menyinari bumi, tak terhingga sepanjang masa kan? Iya. Ibu juga tidak mengharap kembali kasihnya dari anak-anaknya. Matahari juga tidak mengharapkan bumi, dunia mengembalikan sinarnya, gitu kan? Iya. Maksudnya itu saya itu ngambil lagu itu biar gampang, kok malah jadi rumit. kok bisa bahas lagu matahari itu surya itu melambangkan siapa, kok Tuhan itu loh yang mana Tuhan itu ada Tuhan. Sekarang balik ke perumpamaan. Ada gembala, ada domba yang hilang satu, ada 99 domba yang nggak hilang. Ada Yesus, ada pemungut cukai dan orang berdosa, ada ahli Taurat dan orang Farisi. Jelas kan? 3, Iya. sama-sama 3. Sekarang, gembala itu melambangkan siapa? Yesus. Ya. Yesus. Kemudian 99 yang tidak hilang itu melambangkan siapa? Ahli Orang Taurat. Farisi dan Taurat. Lalu Farisi. 1 domba yang hilang itu melambangkan siapa? Orang Para berdosa. pemungut orang cukai berdosa. dan orang berdosa. Ya, sekarang domba itu makhluk hidup. Gembala mencari, ya, domba juga bisa datang karena gembala ketika mencari pasti panggil. Hilang orang berdosa. Coba sekarang lihat ayat 1. Pemungut cukai dan orang berdosa datang kepada Yesus.
Yesus, lihat, seperti gembala tadi, mencari domba yang hilang itu sampai ketemu. Itu yang dikerjakan Yesus. Datang ke dunia, mencari orang-orang berdosa dengan tujuan supaya orang bertobat. Kalau orang ini bertobat, di surga pasti pesta. Karena senang sekali. Di surga ada kegembiraan besar kalau ada satu orang berdosa saja yang bertobat. Nah, sekarang ini kalau yang perumpamaan yang kedua, ini ibu-ibu harusnya cepat ngerti kalau ini. Ya, ayat 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Jika ia kehilangan 1 dirham, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Sekarang, di dalam teks ini, di perumpamaan ini juga ada 3 pihak. 1, perempuan. 2, 1 dirham yang hilang. 3, 9 dirham yang tidak hilang. Baik, sekarang. Perempuan ini jadinya melambangkan siapa? Yesus. Aneh ini ya, Yesus digambarkan sebagai perempuan. Bukan cantiknya, bukan kemayunya, bukan. Tapi lihat teksnya. Ini Yesus dengan sangat jelas menunjukkan hal yang sangat positif dari para perempuan. Lihat, jika ia kehilangan 1 dirham, apa yang dilakukan perempuan itu? Menyalakan pelita dan Menyalakan pelita, menyapu rumah. Perhatikan berikutnya, mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Baik, ibu-ibu kalau di rumah seringkali jadi referensi anak-anak atau suami nggak kalau ada sesuatu yang nggak mereka temukan. Sepatuku di mana, sandalku di mana, dompetku di mana, iniku di mana gitu. Yang ditanya ibunya atau bapaknya biasanya kalau ada kasus begitu. Ibu, Pak. Kenapa kok ibu yang ditanya? Waktu aku nyari sendiri nggak ada. Waktu ibuku nyari kok ada. Ada kasus Karena kayak lebih gitu? teliti, Pak. Nah, kenapa Lebih Yesus teliti. digambarkan sebagai seorang perempuan? Perhatikan, cermat, mencari sampai ketemu. Dirham yang hilang itu menggambarkan siapa? Dirham yang hilang. Ya, manusia berdosa. Hanya ayat 1 dan 2 jawabannya. Enggak usah repot nyari. Dirhamnya, Pak, dirham. Jadi dirham yang hilang itu menggambarkan siapa? Orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Kemudian 9 dirham yang nggak hilang itu melambangkan siapa? Orang Farisi, orang ahli Taurat. Nah, sekarang Bapak Ibu langsung tahu. Yesus datang ke dunia itu mencari orang berdosa, tujuannya menemukannya dan supaya mereka bertobat. Satu orang berdosa yang bertobat sudah cukup membuat surga gembira. Nah, sekarang begini, nyari dengan cermat sampai ketemu itu. Nah, sekarang begini, bedanya dengan gembala tadi apa? Yang dicari oleh gembala itu makhluk hidup, bisa jalan, bisa dengar, bisa bersuara. Domba, Pak. Iya, semua yang nyari ya domba. Kalau gembala nyari dirham ya jadi aneh. Tapi bedanya apa? Domba itu bisa bersuara, bisa berjalan, bisa mendengar, bisa. Gembala ketika nyari nggak akan diem-dieman. Pasti teriak, manggil namanya. Emang ada namanya? Ada, baca di Injil Yohanes.
Tapi kalau dirham, koin, Nggak ada, diam Pak. saja Nggak ada kan? suara. Iya, Diam diam. saja. Paling-paling kalau dirhamnya itu per kilo, nah ini ada lampunya itu, kelihatan ada kilaunya. Tapi kalau enggak, ketemu atau tidaknya itu bergantung pada kecermatan si perempuan. Iya. Seperti itu sikap Yesus terhadap orang berdosa. Nah, kemudian kalau kita membaca kisah anak yang hilang, nah semua sudah tahu kalau anak yang hilang itu. Yang menjadi penting, Bapak Ibu, segini, dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, sebutkan 3 tokoh utamanya, anak yang hilang. Sebutkan 3 tokoh utamanya. Babinya nggak usah dihitung. Bapak, Banyak, ibu, Pak. anak paling sulung sama yang So, kecil, Pak. cuma 3. 3 kan? Iya. Nah, bapaknya itu melambangkan siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Yesus. Anak yang sulung itu melambangkan siapa? Orang Farisi. Orang Orang yang Ya, iya, anak yang bungsu melambangkan siapa? dosa. Iya, dosa. begitu membaca. Oh, iya, iya. Hmm. Dan ketika anak bungsu itu pulang, ya, perhatikan bapaknya. Yang lari bapaknya atau anaknya? Bapaknya, Pak, yang lari. Bapaknya lari, Iya. memeluk, mencium, gitu kan. Dan bapaknya bikin pesta. Kenapa? Bapaknya gembira sekali. Gembira bagaimana? Berulang-ulang dia mengatakan, anakku mati, hidup kembali. Anakku hilang, sekarang ditemukan. Itu ungkapan kegembiraannya. Gembira ketika orang berdosa bertobat. Itu kegembiraan Yesus, ya, yang datang ke dunia. Jadi selain mengajarkan kehendak Allah, Tuhan Yesus juga menunjukkan sikapnya terhadap orang-orang berdosa. Ya, sikap yang bagaimana? Lihat, prinsip. Yesus nggak pernah kompromi dengan dosa. Itu dalam ajarannya begitu. Nggak ada kompromi dengan dosa. Tapi Yesus itu sangat memperhatikan, sikapnya sangat lembut kepada orang-orang berdosa. Dan jangan lupa, Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa. Baik, sekarang kalau ada yang perlu diklarifikasi, silahkan. Ini mungkin agak berat malam ini, padahal teksnya biasa saja ya. Pak, saya mau tanya lagi soal Tanya dari pentahiran. boleh apa enggak dulu? Iya, Oh, iya, Pak, silakan, saya silakan, Bu. boleh ya. Saya mau tanya, itu kan ada di teks mana ya Pak ya, bab Injil mana saya lupa. Waktu itu rasanya ada orang yang sakit, nggak salah, orang kusta atau apa yang bilang, minta disembuhkan. Kemudian Tuhan bilang, apa yang enggak kau inginkan bagiku, aku minta disembuhkan, terus tahirkan aku. Apakah kemudian Yesus kan mengatakan, aku mau dan tahirlah engkau. Karena pentahiran itu kan dikatakan bahwa mengampuni dosa ya Pak ya. Enggak, Pengampunan dosa. enggak, Bukan ya Pak? bukan. Tahir dengan mengampuni itu lain. Ya, kenapa kok lain? Tahir itu urusannya dengan najis. Hmm. Najis itu apa? Kotor secara ritual, maka nggak boleh ikut ibadah. Yang membuat orang najis apa saja? Nanti Bapak Ibu periksa di kitab Imamat, bab 11 itu daging binatang haram, bab 12 darah, bab 13, 14 kusta. Ya, kusta ya. Betul. Ya, jadi kemudian ditahirkan di mana? Dibersihkan lagi. Jadi nggak ada hubungan dengan pengampunan nanti supaya nggak campur-campur. Ya, karena saya baca yang 10 orang kusta itu loh Pak, yang diampuni, yang ditahirkan loh Pak. Ditahirkan 10. dengan diampuni lain itu ya. Jadi lain ya Pak ya. Bukan Lain. berarti diampunin ya Pak ya. Ya. Pergilah Makasih dan Pak. tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Iya. Hmm. Dari nanti di Lukas ada 2. Iya. Makasih Pak. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Nah,
sudah Lagunya aman. sudah paham. Pak Ferry, ya. Pak Sep, Iya, saya ada pertanyaan sebentar dari Pak Helmi. Iya, konfirmasi. Ya udah. iya, Bu, iya. Bu Sebentar Miska. Ibu. Silakan Ibu Miska. Ya, minta konfirmasi kalau kita lihat peta kerajaan itu Israel dan Yehuda kan. Tapi Israel itu juga nama lain daripada bapaknya Yusuf kan, yaitu Yakub. Dan Yehuda itu nama lain juga dari anaknya Yakub atau saudaranya Yusuf. Apa betul seperti itu? Atau Iya, Betul. tapi penggunaan nama ini Israel memang kalau mau dipelajari lebih lanjut begini. Mulainya Ibu bisa membuka kitab Kejadian bab 32, Kejadian 32. 2. ya, Ya, sudah, Ya. Pak. oke. Yakub takut bertemu dengan Esau. Yang Yakub bergumul dari ayat 22. Iya, Ibu sudah, Pak. tolong cari kalimat yang bunyinya namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Sebab engkau sudah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Oh, ayat 28. Ayat 28. Ya, Iya. Jadi awalnya namanya Yakub. Yakub. Kemudian namanya itu diganti menjadi Israel. Jadi kalau membaca kitab Kejadian, kita akan menemukan kadang disebut Yakub, kadang disebut Israel. Ya, Dah, itu dulu dipahami. oke. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau di dalam bahasa Indonesia lama dulu Bapak Ibu pernah nggak mendengar kata Bani Israel? Iya, betul. Ada, pernah dengar, Pak. Bani Israel itu bukan bangsa Israel. Bani itu bentuk jamak dari kata ben. Ben itu anak laki-laki. Nah, kemudian begini, anak-anak Yakub itu sama dengan anak-anak Israel. Kemudian berikutnya sekarang, ini tolong kalau sebenarnya banyak sih, tapi cukuplah saya mengatakan yang seperti ini tadi ya. Jadi kalau membaca kisah Yusuf gitu ya, lalu akan ketemu anak-anak Israel gitu. Atau menyebut Yakub langsung dengan Israel. Nah, kemudian Israel, anak-anak Yakub itu kan berkembang menjadi suku satu, kalau pakai bahasa Lukas ya, satu 12. anak jadi satu suku, kumpulan suku jadi bangsa. Maka bangsa keturunan Israel ini disebut bangsa Israel. Dah. Kemudian mereka mengadakan perjalanan di gurun, ya, lalu masuk ke tanah Kanaan. Masuk ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan mereka membentuk kerajaan, membangun kerajaan. Kerajaannya terbentang dari Dan sampai Beersheba. Nama kerajaannya disebut Israel. Ya. Nama kerajaannya Israel. Rajanya mulai dari Saul, Daud, Salomo. Ya. Kemudian setelah Salomo meninggal, 10 suku yang tinggal di utara memisahkan diri. 10 suku memisahkan diri. Nah, 10 suku ini masih menggunakan nama Israel. Suku yang kedua yang tinggal di selatan menggunakan nama Yehuda. Kenapa kok Yehuda? Karena yang tinggal di wilayah selatan ini dominan orang suku Yehuda. Jadi begitu ceritanya. Nanti Berarti ini sudah orang dibangun, Pak. Israel habis, 10 suku itu habis karena serbuan Asyur. Habis, nggak pernah pulang. Yang tinggal hanya kerajaan Yehuda. Tapi mereka juga masih disebut sebagai bangsa Israel dalam pengertian lebih
teologis umat pilihan Allah. Begitu, Bu. Oke. Kebanyakan ya saya jawabnya ya. Tapi nama Israel ya begitu. Jadi saya nggak bisanya nyebut satu alasan, satu kalimat. Tapi mulainya dari kitab Kejadian bab 32, itu nama pribadi, kemudian menjadi nama keluarga, menjadi nama bangsa, menjadi nama kerajaan. Akhirnya menjadi nama teologis. Begitu, Bu. Oke. Ya, Pak Helmi, terima kasih Bu Misga. Pak Helmi Ya, jadi bertanya, Pak Helmi. baik. Ya, ya oke. Pak Seto, malam ini topiknya mengenai pertobatan ya. Saya secara pribadi menyampaikan terima kasih karena saya merasa sebagai orang berdosa ya perlu lebih intens untuk mendalami firman. Kemudian juga di masa masa sebelum Paskah ini harus lebih menginsafi belajar dan macam-macam lainnya lah. Uh, Tadi ada, nah yang menjadi pikiran saya itu, pertanyaan saya itu adalah bahwa orang yang lumpuh, pertama Tuhan Yesus eh, mengadakan suatu hal yang mulia yang mana dia mengampuni dosanya. Tapi setelah itu dia baru menyembuhkan gitu. Nah, tadi diceritakan bahwa pada Mazmur itu ada kalau tidak salah ada anggapan ataupun kebiasaan orang Yahudi dulu bahwa sakit itu karena dosa gitu. Nah, refleksi hal tersebut sekarang saat ini kalau kita sakit, apakah itu memang eh, hukuman karena kita dosa, atau kita bisa berpikir bahwa kita sakit oleh karena diri kita sendiri, karena makanan atau apapun, eh, eh, karena depresi dan macam-macam gitu ya, yang datang karena diri kita. Ada juga karena kehendak Tuhan, ya orang sakit itu karena kehendak Tuhan agar dia lebih merefleksi diri kenapa dia bisa sakit gitu. Nah, eh, pertanyaan saya adalah sakit itu sebenarnya bagaimana kita menafsirkannya? Itu datang dari diri kita, juga bisa juga dari Tuhan. Memang hal yang pertama yang mulia adalah pertobatan yang Tuhan memberikan pada kita. Terus kedua, dalam kasus orang lumpuh itu disembuhkan begitu. Jadi mengenai sakit. Begini, Pak. Ketika membaca satu perikop, kita kan perlu memperhatikan apa yang sebenarnya mau disampaikan. Hmm. Nah, kemudian hal utama, hal yang mau disampaikan di dalam perikop ini apa? Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Itu, jadi kemudian kalau kemudian orang geser tentang membuka atap, lalu diskusinya tentang atap. Mhm. Lalu atap itu melambangkan apa? Nggak nyambung kan jadinya. Hmm. Ya. Jadi ini yang Bapak sampaikan, ini refleksinya malah refleksi tentang sakit. Nah, geser itu sudah. Hmm. Iya, iya, iya. Jadi kan saya sampaikan peringatan, jangan kemudian pergi ke rumah sakit dan mengatakan dosamu diampuni tadi loh. Tapi mau ditunjukkan, Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa. Nah, kalau Yesus datang ke dunia itu untuk apa? Mengingatkan orang supaya tidak berdosa, mengampuni dosa. Berikutnya nanti, pertemuan terakhir di pertemuan berikut, menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi kalau bicara tentang sakitnya, nah itu nanti pembicaranya jadi apa nyebutnya, miss point. Hmm. Jadi yang kita perhatikan. Kemudian kalaupun bertobat, yang harus diperhatikan begini, mengapa orang bertobat? Yang terus harus mendapat perhatian, Yesus menjadi manusia untuk menyelamatkan aku. Yesus mengasihi aku. Yesus ingin aku selamat. Kalau aku tidak kalau aku mengabaikan seruan Yesus, percuma nanti. Aku sendiri yang akan merugi. Yesus sudah mengasihi aku. Kalau aku percaya Yesus mengasihi aku, tandanya adalah aku bertobat dan kemudian hidup mengikuti yang dikehendaki
oleh Tuhan. Nah, begitu Pak. Jadi Iya. itu Bapak Ibu yang kita pelajari. Jadi ini peneguhan sebenarnya untuk Bapak Ibu sudah nggak ada soal, tapi untuk banyak orang begini, yang saya ikuti itu pribadi yang benar. Kenapa? Aku orang berdosa dan yang aku ikuti adalah pribadi yang punya kuasa menghakimi aku, yang punya kuasa untuk mengampuni dosa. Kalau aku sampai meninggalkan dia, kerugian sangat serius akan aku tanggung. Begitu Bapak Ibu untuk malam hari ini. Silahkan Pak Ferry. Selamat malam. Terima kasih.